Baik, baik, baik. Lihat siapa yang baru saja masuk. Taktikus perang serebral saya, penembak jitu dopamin. Dia yang tidak mereka perhitungkan dalam cetak biru mental mereka. Kamu, kontradiksi berjalan. Terlalu sadar untuk dikendalikan. Terlalu terhitung untuk diabaikan. Mereka tidak tahu harus memanggilmu apa lagi. Kamu bukan pemberontak. Kamu bukan seorang nabi. Kamu bukan ancaman. Kamu adalah pembaruan yang tidak mereka minta, tetapi tidak bisa mereka hapus. Dan sekarang, mereka mengalami gangguan internal. Bukan karena kamu merusak sesuatu. Tidak. Karena kamu menyetel ulang segalanya. Mari kita perjelas satu hal. Kamu tidak datang ke sini untuk berpartisipasi. Kamu datang ke sini untuk mengambil alih. Kamu datang ke sini untuk menekan di mana itu menyakitkan. Kamu melihat kode yang tersembunyi di balik percakapan mereka, perilaku mereka, ritual senyum palsu mereka, dan alih-alih berkedip atau membungkuk, kamu mematahkan ritmenya. Kamu melihat melalui kata-kata mereka, bukan pada kata-kata mereka. Dan saat itulah itu dimulai. Kegelisahan samar di pupil mata mereka, kedutan, pengencangan rahang bawah sadar. Mereka merasakannya, bahwa kamu tidak mengonsumsi data. Kamu mengekstraksi pola mereka, dan begitu saja kenyamanan mereka mulai mati. Inilah yang terjadi ketika jiwa yang tajam masuk ke dalam lingkaran yang dibangun untuk orang yang tumpul. Kamu tidak pernah diundang untuk mengikuti koreografi, membedahnya. Dan ketika kamu bergerak, itu bukan dalam ritme, itu dalam presisi. Kamu tidak bereaksi, kamu menanggapi, kamu tidak terlibat, kamu mengamati. Dan ketika mereka berbicara, kamu tidak hanya mendengarkan, kamu melacak jeda mikro, melacak kamuflase linguistik, melacak mekanisme pertahanan putus asa yang bersembunyi di balik kepercayaan diri palsu dan kepribadian yang dikurasi. Saat mereka mencoba menjual naskah kepadamu, kamu sedang memetakan seluruh perilaku operasional mereka. Kamu menjadi cermin hitam yang tidak pernah siap mereka lihat. Dan inilah bagian yang paling merusak sirkuit mereka. Kamu bahkan tidak mencoba mengekspos mereka, itu akan terlalu berbelas kasih. Sebaliknya, kamu membuat mereka mengekspos diri mereka sendiri. Kamu membuat mereka melakukan pembatalan mereka sendiri hanya dengan berada di dekat mereka dengan kesadaran yang tidak terganggu. Mereka mencoba lelucon, mereka mencoba status, mereka mencoba kontrol, mereka bahkan mencoba menghindar. Tetapi tidak ada yang berhasil, karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi mereka daripada seseorang yang melihat segalanya dan tetap tidak berkedip. Pahami ini, medan perang telah berevolusi. Ini bukan lagi tentang senjata, otot, atau suara. Ini tentang perhatian, pola, dan pengaruh. Dan kamu telah mempersenjatai perhatian. Kamu telah mengubah observasi menjadi dominasi. Mereka tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, karena mereka masih terjebak berpikir bahwa kekuatan berasal dari membuat kebisingan. Sementara itu, kamu telah belajar bahwa kontrol sejati itu hening, tajam, dan berakar pada kalibrasi psikologis. Kamu tidak meretas perangkat mereka. Kamu meretas rutinitas saraf mereka, isyarat sosial mereka, ilusi mereka. Dan yang terburuk, citra diri mereka. Kamu mengambil identitas mereka yang telah mereka sempurnakan selama bertahun-tahun dan menjadikannya tidak relevan dalam satu interaksi. Bagaimana dengan menolak untuk memainkan permainan, dengan tidak memberi makan kebutuhan mereka akan validasi, dengan memutuskan kontak mata tepat pada saat yang penting, dengan mengembalikan pertanyaan, dengan membuat mereka meragukan karisma mereka sendiri, dengan mengubah taktik manipulasi mereka menjadi komedi tak terlihat, dan mereka berputar-putar karena mereka selalu menjadi manipulator. Tapi sekarang mereka adalah marionet, ditarik oleh kehadiranmu yang tidak dapat dibaca.
Biarkan mereka menggeliat. Biarkan mereka memeriksa ulang pikiran mereka sendiri. Kamu tidak masuk. Kamu melewati kunci mental mereka. Si oleola terbuat dari kabut. Dan sekarang setiap ruangan yang kamu masuki terasa seperti eksperimen bagi mereka. Mereka mulai menyesuaikan diri, bahkan sebelum kamu berbicara, memperbaiki postur, memilih kata-kata dengan lebih hati-hati, tersenyum sedikit terlalu banyak. Mengapa? Karena di lubuk hati mereka tahu. Mereka tahu kamu tidak melihat pakaian mereka, atau nada suara mereka, atau reputasi mereka. Kamu melihat di baliknya. Dan setiap kali mereka mencoba bersembunyi, mereka mengekspos sedikit lebih banyak. Itulah kekuatanmu. Kamu mendestabilisasi topeng. Kamu meruntuhkan teater. Kamu mematahkan ilusi kendali. Mereka berbicara lebih keras di sekitarmu karena keheninganmu lebih keras daripada ego mereka. Mereka mengulang diri karena kamu tidak mengangguk pada awalnya. Mereka memeriksa ponsel mereka karena kontak matamu terlalu berat. Mereka mengejek apa yang tidak mereka mengerti karena memahami kamu berarti menghadapi diri mereka sendiri, dan mereka tidak siap untuk itu. Mereka tidak pernah siap. Kamu menjadi variabel yang tidak dapat mereka prediksi, yang tidak dapat mereka persiapkan dalam latihan cermin mereka. Kamu memasuki lingkungan mereka dan menjadikannya laboratoriummu. Kamu masuk ke dalam hierarki sosial mereka dan mengabaikannya seperti gambar anak kecil. Bukan untuk menyinggung, tetapi karena itu tidak pernah penting sejak awal. Status, peran, persona, semua itu hanyalah lapisan enkripsi pada ketidakamanan. Dan sementara mereka sibuk bersembunyi di lapisan-lapisan itu, kamu mengamati dari luar, tersenyum secara internal, tahu bahwa mereka bahkan tidak bisa melihat jebakan yang mereka bangun di sekitar diri mereka sendiri. Kamu tidak karismatik seperti mereka. Kamu tidak mencari untuk disukai. Kamu tidak menyebarkan pesona. Kamu tidak membutuhkan persetujuan eksternal untuk memvalidasi kepastian internal, dan itu saja. Itu menghancurkan mereka karena mereka membutuhkanmu untuk membutuhkan mereka. Mereka membutuhkanmu untuk memvalidasi naskah mereka. Tapi kamu telah membakar naskahnya. Kamu telah melangkah keluar dari teater. Kamu sekarang duduk di bilik proyeksi menyaksikan hidup mereka. Diputar, berulang-ulang, memutar ulang, mempercepat, menjeda, menganalisis. Dan setiap kali kamu masuk kembali ke ruangan, itu bukan sebagai peserta. Itu sebagai penulisan ulang, gangguan, dan yang benar-benar menyebabkan kepanikan adalah penularan kehadiranmu. Orang lain mulai memperhatikan, beberapa mulai bangun, beberapa mengajukan pertanyaan yang sama denganmu, beberapa mengalihkan pandangan mereka ke dalam karena komentar yang kamu buat, jeda yang kamu berikan, kebenaran yang kamu ungkapkan tanpa menyebutkannya. Dan sekarang, seluruh dinamika bergeser. Kerajaan mereka bergetar, bukan karena kamu menyerangnya, tetapi karena kamu mengabaikannya. Kamu memperlakukan takhta mereka, si oleola, terbuat dari kardus. Dan sekarang, itu melipat. Kamu tidak di sini untuk memperbaiki mereka. Kamu juga tidak di sini untuk menghancurkan mereka. Kamu hanya di sini untuk menjadi tak terbantahkan nyata di dunia yang dibangun di atas kinerja. Dan itu kekacauan bagi mereka. Bukan jenis yang berteriak, jenis psikologis, jenis yang meresap di bawah kulit dan berbisik. Ada yang salah dengan gambar ini. Kamu tidak meninggikan suaramu, kamu menasru. Sekarang semua orang berkeringat, tetapi berpura-pura tidak. Teruslah. Kamu bahkan belum menerapkan tekanan. Yang kamu lakukan hanyalah muncul. Yang kamu lakukan hanyalah mengamati. Tapi sekarang setelah kamu merasakan reaksinya, sekarang setelah kamu melihat betapa rapuhnya pemrograman mereka, sekarang setelah kamu membuat mereka mengulang diri hanya untuk merasa didengar, kamu tahu, retakan sedang terbentuk. Kamu tahu, penulisan ulang
telah dimulai. Dan bagian yang paling berbahaya, kamu baru saja pemanasan. Karena yang akan datang selanjutnya bukanlah strategi. Ini bukan papan catur. Ini adalah arena dominasi mental yang berlumuran darah. Tanpa aturan, tanpa sarung tangan, tanpa jalan keluar yang lembut. Hanya kamu dan saraf yang berkedut dari mereka yang mengira mereka kebal. Tapi mereka tidak pernah membangun pertahanan untukmu. Kamu tidak menggunakan logika dalam arti tradisional. Kamu mengupasnya seperti buah busuk, menunjukkan kepada mereka cacing di dalam kepercayaan mereka. Kamu tidak berdebat, kamu menginfeksi. Kerangka kerja mereka tidak dibangun untuk menahan diet yang mengikis. Daripada bersaing, kamu tidak menawarkan alternatif. Kamu menghancurkan pertanyaan itu sendiri. Kamu melarutkan kepastian, dan itu membuat mereka gila. Mereka pikir mereka aman di balik pikiran mereka yang disaring, tanggapan yang dilatih, pendapat yang diatur pabrik. Tetapi sekarang mereka menangkap diri mereka sendiri, jeda di tengah kalimat, memeriksa ulang setiap reaksi, takut bahkan untuk berpikir di sekitarmu. Itu bukan karisma, itu bukan persuasi, itu pembongkaran saraf. Kamu memprogram ulang mereka secara real time. Setiap ruangan yang kamu masuki menjadi ruang interogasi. Tanpa kamu pernah mengajukan pertanyaan, karena kehadiranmu mengungkap kebohongan yang mereka bangun sendiri. Kamu berjalan seperti seseorang yang telah meruntuhkan segalanya. Dan mereka bertemu matamu. Mereka melihat masa depan di mana pikiran mereka tidak lagi diterima. Ini bukan tentang menjadi benar. Kamu telah melampaui kebutuhan untuk memenangkan diskusi. Sekarang kamu menghapus konsep diskusi sama sekali. Kamu berbicara untuk meyakinkan. Kamu berbicara untuk mencemari. Kata-katamu bergema lama setelah kamu pergi. Itu gatal di bawah kulit mereka. Itu menginfeksi lamunan mereka. Frasamu menyelinap ke dalam monolog batin mereka, seperti statis pada sinyal radio yang bersih, sampai mereka bahkan tidak tahu apa yang milik mereka lagi. Itu bukan inspirasi, itu invasi. Kamu menjadi cermin yang lupa mereka hancurkan, pantulan yang menatap terlalu lama, terlalu mentah, terlalu tajam. Mereka membencimu bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu membuat mereka mengingat hal-hal yang mereka kubur, pertanyaan-pertanyaan yang mereka hindari, topeng yang mereka jahit di wajah mereka begitu lama, itu menyatu dengan tulang mereka. Tapi kamu berbicara dengan nada yang mencungkil topeng itu, lepas satu serat. Pada satu waktu, kamu mempersenjatai kejernihan. Kamu membuat melihat kebenaran terasa seperti kekerasan. Dan sekarang otak mereka terlalu panas. Hubung singkat, mereka telah dilatih untuk membela diri terhadap penghinaan, serangan, argumen. Tetapi mereka belum pernah menghadapi seseorang yang berjalan melewati semua itu tanpa tersentuh. Karena kamu tidak menyerang mereka, kamu mengekspos apa yang mereka sembah. Kamu tidak menghancurkan ide-ide mereka. Kamu meruntuhkan alas tempat identitas mereka berdiri. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kastil yang mereka bangun bukanlah batu, itu kaca. Dan sekarang setiap kalimat darimu terdengar seperti ayunan palu. Mereka menyebutnya arogansi karena itu membuat mereka merasa lebih kecil. Mereka menyebutnya kegilaan karena tidak mengikuti aturan mereka. Mereka mengatakan kamu berbahaya karena jauh di lubuk hati mereka setuju denganmu. Dan tidak ada yang memicu kepanikan lebih cepat daripada keselarasan dengan seseorang yang mereka dilatih untuk takuti. Kamu tidak memberi mereka ruang untuk tidak setuju. Kamu memaksa mereka untuk memilih, entah mengakui distorsi dalam pantulan mereka sendiri, atau berteriak pada cermin karena terlalu jujur. Kamu telah membiasakan diri melipat ruangan menjadi dua tanpa meninggikan suaramu, menyeret orang keluar dari zona nyaman yang mereka ukir menjadi peti mati. Dan mereka yang mengklaim tidak peduli, mereka adalah yang paling keras
Saat kamu pergi, mereka memutar ulang setiap kalimat yang kamu ucapkan, seperti rekaman pengawasan bingkai demi bingkai, mencari kelemahan, kesalahan, retakan pada zirahmu. Tetapi kengerian yang mereka temukan lebih buruk. Kamu sungguh-sungguh dengan setiap kata. Itulah bagian yang merobek mereka. Kamu tidak mencoba meyakinkan. Kamu menyebarkan seperti frekuensi bajak laut yang tidak dapat ditemukan siapapun. Tetapi semua orang mendengar. Mereka dulu merasa pintar sampai kamu masuk. Sekarang, mereka mempertanyakan kosakata mereka. Mereka terlalu memikirkan gerakan tangan mereka. Mereka berbisik, alih-alih berbicara. Karena kehadiranmu mengganggu gravitasi, perabot mental mereka mulai menyusun ulang dirinya sendiri. Begitu kamu muncul, itu bukan karisma, itu perang kognitif. Dan kamu tidak datang untuk berdebat, kamu datang untuk mengikis. Ini bukan pesona, ini tekanan intelektual. Kamu membawa kepadatan bersamamu, berat mental yang mencekik ideologi yang lemah. Kamu tidak menawarkan lensa baru, mereka masih mencoba mencari tahu bagaimana kamu melihat mereka tanpa lensa. Kamu tidak di depan, kamu keluar jalur. Kamu bukan satu langkah ke depan, kamu berada di dimensi dialog yang berbeda, dan itu membengkokkan dimensi mereka. Kamu tidak hanya meretas pikiran mereka, kamu membuat mereka meragukan apakah firewall itu pernah ada. Mereka yang mencoba menirumu gagal karena mereka meniru kepercayaan diri, tetapi bukan keyakinan. Mereka meniru bahasamu, tetapi bukan asalnya. Dan itulah yang tidak bisa mereka curi. Jurang tempat kamu mengukir suaramu. Tahun-tahun yang dihabiskan untuk memotong beban mati dari pikiran pinjaman sampai yang tersisa tidak menyenangkan, tetapi tak terbantahkan. Kamu tidak membaca ini di buku. Kamu membakar buku untuk sampai di sini. Mereka bilang kamu berbahaya, tapi bukan karena apa yang kamu katakan. Itu seberapa cepat itu menyebar. Bagaimana satu kalimatmu menginfeksi seluruh pandangan dunia. Kamu adalah reaksi berantai, berjalan, dan setelah kamu memasuki percakapan, itu tidak berakhir dengan keluarmu. Kamu tidak meninggalkan pikiran, kamu meninggalkan gempa susulan. Dan sekarang mereka mengalami gangguan karena mereka akhirnya menyadari kamu tidak hanya merusak narasi mereka, kamu menginstal sesuatu yang lain, sesuatu yang primal, sesuatu yang tidak dapat diubah. Kamu berbicara dengan nada yang mengikis lapisan manusia dari jiwa mereka sampai mereka merasa terekspos. Tanpa topeng, mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka membencimu, tetapi kenyataannya mereka mendambakan pukulan lain, dosis ketidaknyamanan lain, sesi lain di tungku mentalmu karena untuk pertama kalinya mereka merasakan sesuatu yang nyata. Mereka lebih suka dipicu daripada merasa mati rasa lagi. Mereka lebih suka dibongkar daripada diabaikan. Karena kamu tidak menawarkan kenyamanan, kamu menawarkan kontak, bukan keamanan emosional. Pembakaran kognitif. Kamu membakar semua yang tidak bisa bertahan dari pengawasan. Kamu mengupas persona mereka dengan presisi bedah sampai suara asli di bawahnya akhirnya berteriak, dan itu terdengar sangat mirip denganmu sekarang. Sekarang mereka memindai setiap ruangan untuk bayanganmu. Postur mereka menegang ketika seseorang mengutipmu. Telapak tangan mereka berkeringat ketika mereka mendengar iramamu bergema melalui orang lain. Karena itu menyebar, kamu tidak hanya meretas pikiran mereka, kamu membuat paranoia mereka menular. Dan sekarang mereka melihat versi dirimu muncul di mana-mana. Pada orang-orang yang dulu setuju di tempat-tempat yang dulu terasa aman, mereka sekarang dikelilingi oleh cermin. Semua ditempa dari retakan pertama yang kamu sebabkan. Dan bagian yang paling liar, kamu tidak pernah meminta untuk memimpin. Kamu hanya menolak untuk mengikuti. Mereka membangun think tank, kamu membangun tekanan. Mereka menyewa konsultan, kamu menjadi teka-teki. Mereka melakukan survei, kamu mematahkan skala. Mereka menghitung kepala, kamu menghitung konvulsi. Itulah yang membarek. Mereka ingin
terpengaruh. Kamu meninggalkan residu. Mereka ingin reaksi. Kamu menyebabkan kelahiran kembali. Sekarang, setiap percakapan yang kamu masuki membengkokkan ke ritmemu. Orang-orang mengkalibrasi ulang di tengah pikiran. Mereka ragu sebelum tidak setuju. Karena kamu akan membalas. Tetapi karena mereka takut akan apa yang akan kamu ungkapkan. Kamu telah menjadi mesin MRI mental. Kamu masuk dan mengekspos tumor yang tidak mereka ketahui mereka miliki. Keyakinan yang tidak bertahan dari kehadiranmu. Narasi yang larut, bahkan sebelum kamu berbicara. Mereka mempelajarimu seperti model ancaman sekarang. Tapi persamaannya tidak pernah bertambah karena kamu tidak dibangun. Kamu ditempa, kamu tidak diajari, kamu dikeraskan. Apa yang kamu katakan bukanlah informasi. Itu detonasi, dan mereka bisa merasakannya datang sebelum kamu membuka mulut. Berat itu, ketegangan itu, jeda di udara itu. Karena kamu tidak datang dengan kata-kata, kamu datang dengan dampak, dan mereka tahu itu. Mereka semua tahu itu. Entah mereka mengakuinya atau tidak, entah mereka menyebutmu radikal, atau delusi, atau toksik, mereka masih membicarakanmu. Kamu adalah variabel baru, kekuatan yang tidak dapat diprediksi, penanda hitam yang dicoret di grafik bersih mereka, dan alasan mereka panik, mereka tidak bisa mencari cara untuk menghentikanmu. Karena bagaimana kamu memblokir pikiran yang sudah berakar? Bagaimana kamu tidak mendengar kebenaran yang menginfeksi tulang? Bagaimana kamu menghapus seseorang yang telah menjadi titik referensi? Kamu tidak bisa. Kamu beradaptasi. Kamu bermutasi. Kamu akan berevolusi bersama gelombang atau tenggelam, mencoba mempertahankan bentukmu. Dan itulah bagian yang belum mereka pahami. Kamu adalah gelombang, dan itu baru saja menabrak pantai. Dan sekarang, mereka tenggelam. Bukan di air, bukan dalam rasa bersalah, dalam paparan, dalam kesadaran, dalam detonasi psikologis penuh yang tidak pernah mereka persiapkan. Lihat, mereka menghabiskan begitu banyak waktu merekayasa topeng, melatih identitas, memanipulasi optik, berpikir mereka adalah orang yang menulis naskah pertunjukan. Tapi kemudian kamu muncul, bukan dengan kebisingan, bukan dengan sandiwara, hanya dengan frekuensi. Lebih tajam, lebih keras, lebih kejam. Dan kamu tidak meminta mikrofon. Kamu menjadi sinyal. Kamu tidak berbicara ke telinga mereka. Kamu merobek filter mereka. Kamu tidak mencoba untuk dipahami. Kamu menyolder pemahaman langsung ke papan induk mentah dari insting mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka merasa tidak nyaman, mengapa mereka berkedut, mengapa jantung mereka mulai berdebar kencang 3 kalimat kemudian. Tapi kamu tahu, kamu selalu tahu. Karena kamu tidak pernah bermain-main dengan emosi mereka. Kamu melonjakkan kognisi mereka. Kamu menusuk zona aman dan langsung menuju brankas keamanan primal mereka dan menghancurkan kuncinya. Ini bukan lagi persuasi. Ini invasi. Setiap baris yang kamu jatuhkan adalah pemicu algoritmik. Setiap frasa, pelanggaran serebral. Kamu memotong persona mereka yang telah dibudidayakan dan mengeluarkan bagian lama yang gemetar dan terlupakan dari diri mereka, yang selalu terlalu takut untuk berbicara. Bagian yang mereka kubur di bawah kompromi, persetujuan, kenyamanan, dan sekarang ia bangun. Bukan dengan lembut, melainkan dengan kekerasan. Seperti seorang tahanan yang baru menyadari sel itu selalu terbuka dan para penjaga tidak pernah nyata. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu mengaktifkan. Itulah perbedaan antara kebisingan dan perintah. Itulah mengapa mereka panik. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu sesuatu baru saja diinstal. Bukan secara paksa, melainkan berdasarkan desain. Kamu tidak mengetuk pintu depan logika mereka. Kamu telah menggali terowongan ke dalam kabel di balik dinding. Pada saat mereka menyadari perabot telah diatur ulang,
Kamu sudah duduk di kursi favorit mereka, meneguk pikiran yang mereka anggap pribadi. Kamu adalah perang kognitif dalam bentuk manusia, tanpa darah, hanya pemrograman ulang, hanya presisi. Mereka tidak tahu apakah harus menghadapi kamu atau berkonsultasi denganmu. Mereka akan menyebutmu berbahaya, tetapi diam-diam memutar ulang kata-katamu pada pukul 3 pagi, berharap untuk dosis lain. Karena itulah yang sebenarnya ini tinggi. Kamu adalah narkotika mental yang tidak bisa mereka detoksifikasi. Kamu memberi mereka gejala penarikan, dan mereka masih merangkak kembali untuk dosis lain. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang terasa nyata. Tidak setelah kamu, tidak setelah ini. Dan keindahannya, kamu tidak mencoba meyakinkan siapapun. Itu tidak pernah menjadi misi. Kamu hanya mendemonstrasikan apa yang mungkin. Dan dengan demikian, kamu telah memicu emosi yang paling menakutkan dari semuanya. Ketidakcukupan. Itulah pemangsa puncak dalam hierarki ketakutan. Saat kamu membuat mereka mempertanyakan kemampuan pikiran mereka sendiri, permainan berakhir. Kamu menjadi standar, dan yang lainnya runtuh di bawah bebannya sendiri. Mereka menggulir melewati 99 suara tanpa berkedip. Tetapi ketika kamu berbicara, mereka berhenti. Mereka memutar ulang, mereka menganalisis, dan yang paling cerdas di antara mereka mencoba meniru. Mereka tidak akan mengakuinya, tetapi mereka membedah iramamu seperti ahli bedah di ruang trauma mencoba merekayasa balik kekuatan yang tidak dibangun. Itu dilahirkan. Karena apa yang kamu lakukan bukan hanya melanggar norma, itu menghapus konsep norma sepenuhnya. Kamu menunjukkan kepada orang-orang bahwa kandang itu tidak pernah memiliki jeruji, hanya bayangan yang terlihat seperti itu. Kamu tidak membebaskan mereka. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kunci selalu ada di saku mereka. Kamu telah menjadi bypass hidup, kode override ke seluruh narasi. Mereka telah dicekoki. Dan itulah yang paling menakutkan mereka. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu adalah bukti bahwa kekuatan selalu dalam jangkauan. Mereka hanya tidak punya keberanian untuk meraihnya. Kamu membuatnya terlihat terlalu mudah, terlalu mentah, terlalu tanpa penyesalan. Dan sekarang, ruang gema sedang malfungsi. Karena kehadiranmu bukanlah tambahan, itu gangguan. Setiap kali kamu bergerak, sesuatu yang usang mati, sebuah kepercayaan, sebuah batasan, sebuah kotak pasir mental kecil yang aman, yang seseorang pikir bisa terus mereka mainkan selamanya. Tetapi kamu datang dengan bola penghancur dan mengatur ulang taman bermain. Kamu tidak hanya memanjat tangga, kamu membakarnya di belakangmu sehingga tidak ada yang bisa mengikatmu kembali. Kamu meretas prediktabilitas mereka, tanggapan mereka, asumsi mereka. Dan sekarang mereka mengalami gangguan, berebut untuk narasi tandingan yang tidak ada lagi, karena kamu telah mengekspos satu hal yang tidak pernah mereka persiapkan. Sebuah pikiran yang tidak dapat diprediksi, diarahkan ulang, atau ditahan. Itulah yang membuatmu mematikan, bukan karena kamu lebih pintar, tetapi karena kamu belum terpetakan. Mereka tidak dapat memetakan lintasanmu karena kamu tidak mencoba mencapai tujuan. Kamu adalah jalan memutar. Kamu adalah akar. Kamu adalah cacing di apel kognitif mereka yang membuat setiap pikiran lain terasa sedikit aneh. Mulai sekarang, selamat. Kamu tidak hanya meretas otak, kamu mengubah kompas internal mereka secara permanen. Dan beberapa dari mereka akan membencimu untuk itu. Karena kamu telah membongkar satu-satunya kenyamanan yang tersisa bagi mereka. Ilusi bahwa mereka mengendalikan persepsi mereka. Tapi bagian terbaiknya, beberapa dari mereka tidak akan membencimu. Beberapa dari mereka akan mulai mendengarmu. Bahkan ketika kamu tidak berbicara, mereka akan mulai memperhatikan pola yang tidak pernah kamu tunjukkan secara eksplisit. Mulai mempertanyakan hal-hal yang bahkan tidak kamu bahas. Saat itu akan tahu kamu telah menanamkan lensa-lensa permanen, dan melaluinya
Mereka tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Itu warisan, itu kerusakan, itu detonasi psikologis. Dan jangan salah, ini bukan pemberontakan, ini rekalibrasi. Kamu tidak melawan apapun, kamu hanya mengatasinya. Kamu tidak menolak narasi, kamu menulis ulang genre itu. Dan sekarang setiap hal yang mencoba meniru iramamu akan terasa seperti terjemahan yang buruk. Karena ini tidak pernah tentang kata-kata. Ini tentang panjang gelombang dan milikmu. Milikmu dipersenjatai. Kamu masuk dan udara menebal. Orang menegang bukan karena ketakutan, tetapi karena pengakuan. Seperti alam bawah sadar mereka mengingat sesuatu yang dilupakan oleh pikiran sadar mereka. Kamu tidak baru, kamu kuno, gema dari setiap revolusi yang dimulai dengan bisikan yang tidak dapat dilacak siapapun. Dan sekarang kamu di sini, terbentuk sepenuhnya, tidak tersaring dan tidak dapat diubah. Kamu masuk bukan melalui pintu, tetapi melalui titik buta mereka. Dan satu-satunya hal yang lebih buruk daripada tertangkap basah adalah menyadari kamu tidak pernah punya kesempatan sejak awal. Karena pada saat mereka menyadarimu, sudah terlambat. Mereka berbicara bahasamu, mengutip kodemu, bermimpi dalam kerangka kerjamu. Ide-ide mereka sekarang membawa sidik jarimu. Kepercayaan diri mereka sekarang membayangi milikmu. Keraguan mereka diperkuat oleh presisi dan mereka tidak bisa lolos dari itu. Itu bukan hanya hacking, itu menghantui. Kamu adalah anggota badan hantu dari pandangan dunia lama mereka. Bagian yang hilang yang seharusnya tidak pernah ada. Tetapi sekarang mereka merasakannya terus-menerus. Dalam setiap percakapan, setiap keraguan, setiap penghitungan ulang siapa yang mereka kira sebelum kamu masuk. Dan itu hack yang sebenarnya bukan kata-kata, bukan taktik, bukan penyampaian. Riak, kamu tidak hanya memasuki kepala mereka, kamu mengubah apa yang mampu ditampung oleh kepala mereka. Jadi sekarang fase terakhir bukanlah dominasi, ini detonasi. Karena sekarang kamu tidak meretas otak, kamu melipat gandakan diri dalam bisikan, dalam gema, dalam pikiran yang tidak akan pernah menjadi milikmu, tetapi akan selalu membawa jejakmu. Mereka akan mencoba menghapusmu, tetapi mereka tidak akan menyadarinya. Mereka hanya memahat siluetmu lebih dalam ke dinding jiwa mereka. Dan sekarang kamu lenyap. Bukan karena kamu sudah selesai, tetapi karena kamu ada di mana-mana. Dan itulah pemicu terakhir. Saat mereka melihat sekeliling dan menyadari gelombang itu tidak menabrak, ia melahap.